Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah membahas soal populasi dan sampel. Kita juga sudah membahas bagaimana kita untuk mendapatkan jumlah sampel yang layak dalam suatu penelitian. Pengambilan sampel juga dapat dilakukan dalam dua cara. Sampel yang memberikan peluang yang sama buat semua anggota populasi untuk dipilih, dan penarikan sampel yang tidak memberikan peluang kepada semua anggota populasi untuk dipilih. Nah, saya ingatkan lagi bahwa teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi semua anggota populasi untuk dipilih tidak dapat dilakukan penghitungan dengan prosedur-prosedur statistik. Kalaupun dihitung dengan prosedur statistik, itu hanya terbatas untuk sampel itu saja. Jadi tidak bisa berlaku untuk populasi. Baik, kemudian setelah mengetahui jumlah sampel, maka kita akan pembahasan selanjutnya berkenaan dengan bagaimana melakukan pengumpulan data dari sampel-sampel yang telah ditunjuk tersebut. Seringkali kita mendengar ada orang yang mengatakan, mana data primernya? Ini adalah data primer. Mana data sekundernya? Mana yang menjadi data pendukung? Dan lain sebagainya. Nah, di dalam slide ini, kamu sudah bisa melihat bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data utama. Jadi, teknik pengumpulan yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data terbaiknya. Sementara kalau data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data-data pendukung yang mensupport kekuatan dari data primer. Apakah harus ada data sekunder? Nah, ini tergantung situasi, tergantung kondisi. Bila mana data primer cukup kuat untuk menjelaskan atau menunjukkan temuan, maka bisa jadi data sekunder tidak perlu lagi dilakukan. Teknik pengumpulan data pada dasarnya terdiri dari 4 jenis, yaitu observasi, wawancara, studi literatur atau dokumentasi, dan angket. Yuk kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini seringkali dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat dengan atau tanpa checklist acuan pengamatan. Nah, keterlibatan peneliti juga dapat dibagi dua, yaitu partisipan observation dan non-partisipan observation. Partisipan observation dilakukan apabila peneliti menjadi bagian atau dia ikut aktif dalam aktivitas yang dilakukan oleh objek penelitiannya. Sementara kalau penelitian non-partisipan observation itu dilakukan peneliti yang dia tidak terlibat langsung dengan aktivitas objek yang diteliti. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana proses komunikasi di dalam komunitas suku Baduy. Tentunya, peneliti tidak bisa menjadi anggota dari suku Baduy tersebut karena memang bukan keturunan dari etnis suku Baduy. Nah, di sini peneliti hanya melakukan pengamatan, tapi dia tinggal atau dia bermukim sementara di masyarakat suku Baduy. Nah, itu yang disebut sebagai non-participan observation. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Nah, wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau orang yang diminta untuk memberikan keterangan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, wawancara tidak perlu lagi harus tatap muka. Jadi, wawancara dapat dilakukan dengan via Skype, via WhatsApp, atau video call, via email, atau hangout, apa sajalah itu bisa dilakukan. Yang penting adalah wawancara ini dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu. Nah,
Sebelum melakukan wawancara, peneliti juga sebaiknya sudah mendapatkan atau sudah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan sehingga wawancara tidak melenceng terlalu jauh. Namanya juga wawancara ya, itu kan seperti mengobrol. Nah, kadang-kala mengobrol ini kalau mengalir itu bisa kemana-mana. Tapi dengan daftar pertanyaan ini, maka pembicaraan itu sudah ditetapkan. Apa saja yang perlu dibicarakan. Mengapa harus seperti itu? Karena kesediaan waktu dari narasumber itu tidak 24 jam. Mungkin peneliti hanya diperbolehkan untuk bertemu muka hanya 1 jam, 2 jam. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Nah, ada juga nih jenis wawancara yang dilakukan bersama-sama. Nah, wawancara itu disebut sebagai focus group discussion. Jadi, orang-orang dikumpulkan dalam suatu ruangan atau dalam suatu pertemuan, lalu kemudian wawancara dilakukan bersama-sama. Selanjutnya adalah studi literatur atau studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang tersimpan. Jadi bentuknya bisa audio, rekaman audio, video, atau misalnya guntingan-guntingan koran, buku-buku, dokumen-dokumen lain, dan lain sebagainya. Nah, studi literatur ini seringkali dilakukan peneliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data yang keempat adalah angket. Angket ini digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti mengajukan daftar pernyataan atau pertanyaan kepada orang yang mengisi atau yang disebut sebagai responden, baik itu pertanyaan yang sifatnya terbuka ataupun tertutup. Disebut pertanyaan terbuka apabila peneliti tidak memberikan pilihan jawaban. Disebut pertanyaan tertutup apabila peneliti mengajukan beberapa alternatif jawaban mirip seperti pilihan ganda. Pada masa kini, angket tidak harus diajukan dengan memberikan selembar kertas kepada responden, tetapi angket dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi seperti Google Form atau Monkey Survey. Nah, sampai sini jadi sudah jelas ya bahwa teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu observasi, wawancara, studi literatur atau dokumentasi, dan juga angket. Masing-masing penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, dalam observasi, peneliti di sini tidak bisa mengajukan pertanyaan. Berbeda seperti melakukan wawancara. Di sini peneliti dapat melakukan konfirmasi langsung dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber atau si responden. Namun, wawancara ini juga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Tidak seperti menyebarkan angket. Nah, mana yang terbaik untuk digunakan oleh seorang peneliti? Nah, ini dia. Silahkan timbang. Setiap peneliti dapat memilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau keempat-keempatnya sekaligus. Yang penting adalah pilihlah yang paling mudah untuk dilakukan, paling tidak membutuhkan biaya banyak, atau resource terlalu banyak, dan pilihlah yang paling dapat memberikan jawaban paling mendekati kenyataan atau kebutuhan dari penelitian tersebut. Kemudian perlu saya sampaikan juga di sini bahwa observasi dan wawancara itu seringkali digunakan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sementara angket
seringkali digunakan dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Lalu bagaimana dengan studi literatur dan dokumentasi? Nah, untuk teknik pengumpulan data itu, baik itu penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, itu sama-sama membutuhkannya. Jadi, pilihan kamu yang mana?